Dari Kak Irza, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Helvi, Mbak Asmanadia, Sela. Malam. Baik, singkat mungkin pertanyaannya. Terkadang kita sebagai pembaca bisa terkecoh untuk membedakan mana novel fiksi, mana autografi ketika seorang penulis menggunakan tokoh utama dengan namanya. Misalkan Assalamualaikum Beijing dengan tokoh Asma Asma. atau Asima atau Asima. Sehingga kita bingung nih apakah ini novel fiksi atau autografi. Nah, mungkin apakah ada semacam ciri-ciri kita sebagai pembaca untuk membedakan oh ini novel fiksi, ini autografi yang mungkin berbeda. Itu satu. Yang kedua, seandainya kita menulis novel dengan tokoh utama dengan nama kita sendiri, apakah ada syarat khusus bagi kita sebagai penulis untuk menampilkan bahwa ini bukan autografi, tapi ini adalah sebuah novel fiksi gitu. Nah itu mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Asma, Mbak Helvi, Dek Sela, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Irza. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika agar tidak terkecoh ketika novelis menggunakan namanya sebagai tokoh? Iya sih, saya baru ngeh itu ya. Jadi ternyata banyak yang mengira Assalamualaikum Beijing 1 ya, bisa teman-teman baca di aplikasi KBMR, itu karena namanya Asma, jadi dianggap itu dan penyakitan pula, dan Asma ini juga penyakitan juga gitu ya. Jadi dianggap kisahnya Asma Nadia gitu. Padahal saya pakai Asma karena saya membutuhkan nama yang dekat dengan Ashima. Legenda yang menjadi sesuatu latar yang penting gitu dalam novel itu. Gimana Kak? Iya, sebenarnya begini. Bagaimanapun karya sastra misalnya, bukan karya biografi, karya sastra misalnya novel, cerpen, puisi yang ditulis oleh seorang pengarang, seperti kata Virginia Woolf gitu, bahwa semuanya itu pastilah merupakan arus bawah sadarnya, pemikirannya, bagian dari intelektualitasnya, bagian dari hal-hal yang ada dalam dirinya gitu. Jadi secara tidak sadar bisa masuk gitu. Atau memang disengaja seperti yang Asma bilang tadi gitu. Kayak saya misalnya karya saya diteliti oleh waktu untuk tesis atau untuk disertasi teman yang mengambil di luar negeri gitu ya, menulis tentang saya gitu. Dan dia mengatakan bahwa kenapa sih tokoh-tokoh perempuannya Helvi ini pejuang semua gitu. Pejuang gitu, tapi Helvi bukan feminis. Akhirnya saya dikategorikan sebagai feminis muslimah gitu ya, karena tokoh-tokoh itu. Nah, itu semacam saya sendiri baru sadar ketika baca disertasi dia gitu. Oh iya ya, kenapa saya menulis tokoh perempuan begini semua gitu. Seperti itu. Jadi memang segala yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu polemik-polemik itu gitu. Itu kadang memang masuk ke dalam karya-karya kita gitu. Apalagi biografi kalau kita tulis memang dengan sengaja atau autobiografi. Seperti itu. Nah, supaya orang, jadi gini, ketika itu adalah novel, jangan berpikir itu tentang penulisnya. Ketika itu adalah cerpen, jangan berpikir itu tentang penulisnya. Ketika itu adalah puisi, kayak misalnya tadi saya posting tentang hari ini ya, atau kemarin saya posting tentang seorang yang sangat mementingkan kebahagiaan orang lain, ya sampai dia patah hati, dia sedih gitu. Itu bukan tentang saya gitu. Tapi bahwa itu ada di pikiran saya, ya. Bahwa itu mungkin sesuatu yang saya pikirkan, yang pernah saya rasakan, iya gitu. Nah, itu akan keluar di dalam karya sastra. Tetapi ketika kita menulis biografi, ya, tentu saja di situ kita juga akan berpihak kepada apa yang diceritakan si tokoh. Nah, tapi nanti bertemu dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dan kita mengolahnya sedemikian. Gitu. Jadi bedakan biografi dengan novel biografis. Biografi dengan cerpen, dengan novel, dengan puisi itu kan pasti memang berbeda, formatnya berbeda, dan isinya juga pasti berbeda. Jadi yang boleh kita curigai, biografi adalah biografi orang itu. Gitu. Tapi ketika novel, cerpen, puisi, itu pastilah ada perasaan, pemikiran, dan sebagainya. Gitu. Kalau biografi berdasarkan pesanan, seperti itu. Ya. Oke. Yang terakhir, apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan nama sendiri sebagai tokoh? Yang harus kita perhatikan bahwa tokoh novel itu bukan kita. Itu adalah orang lain yang namanya mirip. Bahkan POV, point of view, sudut pandang, aku di dalam novel dan cerpen bukan aku si pengarang, tapi aku
narator yang lain gitu, tokoh di situ gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat berbeda begitu. Jadi perlu kedewasaan untuk menyikapi itu dan perlu wawasan gitu ya, bahwa ini bukan tentang dia gitu. Tapi kita memang tidak bisa menafikan bahwa pastilah ada pikiran dan perasaan si pengarang di situ di dalam karya-karyanya. What you write, ya. Yeah.